فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Qala Asy-Syaikh Abu Abdillah wa faqahallahu ta'ala ar-rabi'u an takhrujal mar'atu mutabarrijatan. Setelah kemarin kita lewati beberapa contoh dari bentuk kurangnya rasa malu, sedikitnya rasa malu, yang pertama adalah menyibukkan diri dengan aib orang lain lalu melupakan aib diri sendiri. Yang kedua, berbuat buruk kepada tetangga. Yang ketiga, hati dipenuhi dengan kedengkian dan sifat iri, hati keruh, hati kotor terhadap sesama kaum muslimin tanpa hak. Dan sekarang yang keempat, an takhrujal mar'atu mutabarrijatan. Bentuk sedikitnya rasa malu dari seorang wanita adalah seorang wanita itu keluar dalam kondisi tabarruj, berhias dan menampakkan aurat. Ini jelas menunjukkan sedikitnya rasa malu, karena seharusnya wanita itu menutupi diri. Seharusnya wanita itu menutupi dirinya, kecuali kepada orang-orang yang halal, suami dan maharim. Adapun menampakkan diri kepada selain itu, maka ini adalah bukti sedikitnya rasa malu yang ada dalam dirinya. Dan itu termasuk perbuatan jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Al-khamisu, yang kelima, an yusrafal farahu fi ma la yujdi. Yang kelima adalah an yusrafal farahu fi ma la yujdi. Dipalingkan waktu luang, dihabiskan waktu luang dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. La yujdi, tidak membawa faedah, tidak membawa jadwa. Jadwa itu faedah. Jadwal itu faedah, lima la yujdi berarti tidak memberi faedah, menghabiskan waktu luang dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini juga menunjukkan sedikitnya rasa malu. Tidak malu dari Allah Subhanahu wa taala, juga tidak malu dari makhluk, karena telah menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat.
Asadisu an yusrafal as-sam'u wal basar wal lisanu fima la yuhmadu uqbahu. Palingkan pendengaran dan penglihatan dan juga lisan dalam hal-hal yang tidak dipuji hasil akhirnya, uqbahu hasil akhirnya, dalam perkara-perkara yang tidak terpuji. Menggunakan pendengaran, menghabiskan pendengaran dan penglihatan serta lisan dalam perkara-perkara yang tidak terpuji. Min sima'il munkarati, dari mendengarkan kemungkaran-kemungkaran. Kal ghibati wal aghani, seperti ghibah dan juga nyanyian-nyanyian, musik-musikan. Wan nadhari ila tilfaz, dan melihat kepada televisi, melihat televisi. Wat dushush, yaitu channel-channel parabola, itu namanya dushush. Wanahwihima, dan yang semisal keduanya. Kalau zaman sekarang sudah enggak laku televisi. Sekarang ada televisi kecil berupa Android. Betapa banyak wanita-wanita yang menyibukkan diri dengan Android, melihat perkara-perkara yang mungkar, YouTube, TikTok, dan semua aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat. Aplikasi-aplikasi yang bermanfaat saja menyibukkan, apalagi aplikasi yang tidak bermanfaat, ini akan membinasakan, waliyadzubillah. Karena manusia di zaman sekarang kena bala, diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Android. Mubahnya menyibukkan, haramnya membinasakan. Nasallallahu assalamu alaihi. Maka seorang harus memiliki azam, memiliki tekad yang kuat untuk menjauhi dan menghajar Android sebisa mungkin. Kalau tidak menghajar seluruhnya, maka menghajar sebagiannya. Yang jelas harus ada tekad dari seseorang untuk meninggalkan, entah itu meninggalkan secara keseluruhan atau meninggalkan secara juz'iyan. Kalau sudah tidak butuh, dan segera ditinggalkan. Karena di situ banyak perkara-perkara yang membinasakan. Apalagi wanita, apalagi para wanita yang hatinya lemah, imannya lemah, agamanya lemah, akalnya lemah, akan mudah sekali dirusak dengan perkara-perkara tersebut. Bahkan perkara-perkara yang dianggap baik di situ akan merusak keagamaan. Wanita-wanita yang baik saja akan rusak dengan Android, apalagi wanita-wanita yang buruk. Maka barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjauhi dan dijauhkan dari Android, maka falyahmadillah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang masih diberikan bala dengan perkara ini, maka banyak-banyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berazam untuk meninggalkan. Karena ini adalah perkara-perkara yang membinasakan, perkara-perkara yang akan menumpuk sedikit demi sedikit dosa di dalam hati. Tanpa disadari, tiba-tiba jiwa ini telah hancur. Nasallallahu assalamu alaihi. Maka kalaupun darurat untuk menggunakan, gunakanlah seminimal mungkin, seperlu mungkin. Dan adakanlah permusuhan terhadapnya. Qala kal ghibati wal qalat kal ghibati wal ghani wan nadari ila tilfas. Zaman sekarang televisi sudah enggak laku. Sudah ada ganti yang lebih canggih, yang lebih sesuai dengan kemauan. Dan ini pun menjangkiti bahkan sampai orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf. Sudah betapa banyak orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf sudah hilang rasa malunya dengan alat yang satu ini. Selfie-selfie, bergaya-bergaya,
dan dibuat gila, menjadi kayak gila dengan media-media sosial di zaman sekarang. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang dijauhkan dari semua ini, sehingga ia sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat, perkara-perkara yang mubah. Kal ghibati wal aghani wal nadhari ila tilfasi wad dushushi wa nahwihima wal kalam as-sayyi'il badhi. Demikian juga di antara perkara yang menjadikan seorang itu sedikit rasa malunya adalah ucapan yang buruk, ucapan yang kotor, al-kalam as-sayyi' al-badhi. Apalagi dari wanita. Ucapan kotor itu jelek sekali dari laki-laki, apalagi dari wanita lebih buruk lagi. Kalau ada laki-laki itu mulutnya kotor, itu saja buruk. Apalagi kalau ada wanita yang mulutnya kotor, itu sangat-sangat buruk sekali. Hadza wa qad intakasat fitru ba'din nas. Semua ini dan sungguh telah terbalik fitrah-fitrah sebagian manusia. Ini semua dan fitrah manusia telah banyak yang terbalik. Fasara yastahyi min talaqqil ilmi asy-syar'i, sehingga sebagian orang tadi berubah menjadi merasa malu dari mengambil ilmu yang syar'i, tapi tidak malu dari perkara-perkara yang mungkar tadi. Wa su'ali ahli dzikr, dan juga merasa malu dari bertanya kepada ulama alladzina qala Allahu fihim, di mana yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlu dzikr, yaitu para ulama, jika kalian tidak tahu. Wajib, kalau kita tidak tahu wajib bertanya. Nah, sebagian orang itu merasa malu dari belajar, malu belajar, malu talabul ilm, merasa gengsi, tidak mau belajar, tidak mau bertanya, merasa tinggi dari ilmu, merasa sudah bisa, merasa sudah cukup, merasa malu kalau duduk dengan kawan-kawannya yang ada di bawahnya, merasa malu karena duduk dengan orang-orang yang dia anggap di bawahnya secara rating ilmu. Wala yastahi min iktirafil munkarat, sedangkan dia tidak malu dari menerjang perkara-perkara mungkar. Walaysa hadza min minhaji salafin as-salih, dan semua ini bukanlah termasuk akhlak dan minhaj jalannya para salafun as-salih. Ini bukan termasuk minhaj salafin as-salih, bahkan ini bukan minhaj, bukan termasuk jalannya orang mukmin. Qala Imam Al-Bukhari, bagaimana kita lihat jalannya salafun as-salih seperti apa? Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad al-awwal safhah 228, rakam hadis 130. Haddatsana Muhammad bin Salam atau Muhammad bin Salam, qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi an Zainab ibnati Ummi Salamah an Ummi Salamah annaha qalat, dari hadisnya Ummu Salamah Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Diperselisihkan namanya, ada yang mengatakan namanya Mulaikah, ada yang mengatakan namanya yang lain, ada banyak. Jelasnya adalah ibunya Anas bin Malik. Ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, beliau berkata, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah tidak merasa malu dari menjelaskan kebenaran. Ini sebagai muqaddimah karena yang beliau tanyakan nanti adalah perkara-perkara yang dianggap tabu, yang kebanyakan manusia malu. Tapi namanya butuh, pengen tahu, butuh ilmu. Maka ilmu itu adalah hak. Nah, kalau hak enggak perlu dimalui. Makanya Ummu Sulaim mengatakan innallaha la yastahi minal haq, sesungguhnya Allah tidak merasa malu dari menjelaskan kebenaran. Dan ini yang akan saya tanyakan ini juga termasuk kebenaran, termasuk al-haq, termasuk ilmu.
Sehingga walaupun kebanyakan manusia merasa malu, saya enggak malu untuk bertanya. Fa hal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat? Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi apabila dia mimpi basah? Sebagaimana laki-laki wajib mandi apabila mimpi basah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'atil ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wajib mandi kalau sampai melihat mani. Al-ma di sini adalah al-mani. Kalau sampai orgasme maka wajib mandi. Kalau sekedar bermimpi, berkumpul atau jima, kalau enggak sampai keluar mani enggak wajib mandi. Tapi kalau sampai keluar mani maka wajib mandi. Sama seperti laki-laki. Laki-laki juga seperti itu. Kalau hanya bermimpi jima dan tidak sampai keluar mani ya enggak wajib mandi. Enggak mandi. Kalau yang keluar mani enggak wajib mandi tapi wajib mencuci pakaiannya. Kalau yang keluar mani enggak wajib mencuci pakaiannya tapi wajib mandi. Nah, perkara seperti ini kebanyakan wanita merasa malu. Laki-laki saja malu tanya seperti ini, apalagi wanita. Tapi kata Ummu Sulaim, ini adalah kebenaran yang dibutuhkan. Sehingga enggak malu untuk menanyakan kebenaran seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya wajib mandi kalau dia mengeluarkan mani. Idza ra'atil ma, jika dia melihat mani. Ini ada beberapa keadaan. Seseorang yang bangun dari tidur kalau melihat pakaiannya basah, dilihat apakah itu mani ataukah madhi ataukah cairan yang lain. Kalau itu yakin mani, maka wajib mandi walaupun dia bermimpi atau tidak. Entah dia bermimpi atau enggak bermimpi atau lupa, pokoknya kalau yakin itu adalah mani, maka wajib mandi. Karena kadang seorang itu mimpinya lupa mimpinya tapi ada bekasnya, mendapati bekasnya, maka wajib mandi. Kalau yakin itu tidak mani, walaupun dia bermimpi tapi yakin dia itu bukan mani, ya enggak wajib mandi. Pokoknya kuncinya adalah ada dampaknya, yaitu mani. Adapun muqaddimahnya mani tidak menjadikan wajib mandi, berupa mimpi sekedar melihat, menyaksikan atau bahkan merasakan getaran muqaddimahnya orgasme itu enggak wajib mandi sampai melihat ada benar-benar ada mani di luar. Sekedar gemetar muqaddimahnya orgasme itu enggak wajib mandi. Kata para ulama, al-intiqal wa tahazzus ini juga enggak wajib mandi sampai benar-benar tahaqqaq, benar-benar dipastikan ada dampaknya. Faghattat Ummu Salamah takni wajah. Maka Ummu Salamah pun menutup. Ummu Salamah bukan yang bertanya. Di situ ada Aisyah, ada juga Ummu Salamah. Yang bertanya itu Ummu Sulaim. Wahai Rasulullah, wanita itu apakah wajib mandi kalau dia itu mimpi basah? Maka Ummu Salamah pun merasa malu, menutup wajahnya. Takni wajah, yang bilang takni ini rawi. Ummu Salamah menutup. Menutup apa? Maksudnya menutup wajahnya. Wa qalat ya Rasulullah, aw tahtalimul mar'ah? Maka Ummu Salamah bertanya, Rasulullah, ya apa wanita juga ada yang mimpi basah? Masa wanita juga ada yang mimpi basah? Bukankah itu cuma sekedar laki-laki karena besarnya syahwatnya laki-laki? Masa wanita juga ada yang seperti itu? Qala na'am, kata Rasulullah, ya mestilah ada. Taribat yaminuki, payah kamu ini. Taribat yaminuki, ini adalah ucapan doa buruk yang tidak dimaksudkan maknanya. Taribat yaminuki artinya kamu dempok di tanah. Taribat yaminuki, kau kena tanah karena sampai lumpuh di tanah. Payah kamu, ya mesti adalah. Fabima yushbihuha waladuha. Terus kalau enggak dengan apa anaknya itu bisa menyerupai ibunya?
kalau nggak dengan kuatnya syahwat. Jadi yang ditanyakan Ummu Salamah itu bukan kok apakah wanita itu bisa mengeluarkan mani, bukan, tapi masa ada sampai sekedar mimpi gitu aja sampai keluar gitu loh, padahal itu wanita. Masa ada wanita yang sekuat itu syahwatnya? Kata Rasulullah SAW, ya ada. Ya terus kalau enggak dengan kekuatan syahwat itu, dengan apa anak itu bisa menyerupai ibu kalau enggak dengan kuatnya syahwat? Jadi seorang anak itu akan menyerupai ibunya apabila sperma dari sang ibu lebih kuat dan lebih dominan. Ada yang mengatakan lebih banyak, ada yang mengatakan ala itu maknanya lebih duluan. Ala itu ada yang mengatakan lebih dulu sperma dari sang wanita, ada yang mengatakan lebih banyak. Kata Rasulullah SAW, "Fabima yushbihu adalah kalau nggak ada yang kuat seperti itu, terus dengan apa seorang anak itu bisa menyerupai ibunya kalau nggak dengan kuatnya syahwat atau kuatnya sperma dari sang wanita?" Syahid dari hadis ini adalah praktek dari Ummu Sulaim yang beliau tidak merasa malu karena ada kebutuhan. Maka salafun saleh, para salaf, mereka dahulu tidak malu kalau untuk kebaikan, kalau untuk talabul ilmi. Wanita sekarang malu. Ada yang malu belajar, ada yang malu karena gengsi, ada yang malu karena sombong, gak mau duduk dengan kawan-kawannya yang rendah, menganggap pelajaran atau halakoh itu tidak lettingnya, sehingga dia tidak mau duduk, tidak mau belajar di situ. Ini semua adalah sifat malu yang tercela. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim, ni'man nisa'u nisaul ansor, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din, mereka tidaklah menghalangi mereka, tidak menghalangi mereka rasa malu untuk belajar tafaqquh fi dinillah. Ini menunjukkan bahwasanya hak wanita di dalam, kewajiban wanita di dalam talabul ilmi itu sama. Mereka juga wajib untuk belajar. Betapa banyak wanita-wanita yang mereka itu malu untuk belajar, untuk mendatangi majelis taklim saja kakinya tidak kuat. Ini adalah sifat yang tercela. Apalagi wanita itu semakin butuh karena kurangnya akal mereka, kurangnya agama mereka, sehingga lebih butuh untuk talabul ilmi. Tapi banyak, Allah musta'an, wanita-wanita yang mereka itu malas, wanita-wanita yang mereka itu tidak semangat menghadiri majelis-majelis taklim. Waqala Mujahid, berkata Mujahid alaihi rahmatullah, la yanalul ilma mustahid wala mustakbir. Boleh mustahil, boleh mustahil. Tidak akan mendapatkan ilmu seorang yang merasa malu dan juga seorang yang sombong. Wala mutakabbir. Mustakbir juga bisa, mutakabbir juga bisa. Maka ilmu ini tidak akan didapat oleh dua orang ini, merasa sombong dan juga merasa malu. Merasa malu itu dari orang yang di paling bawah, malu karena kawan-kawannya pinter, dia bodoh sendiri, atau sebaliknya dia merasa pinter, kawan-kawannya dianggapnya bodoh, itu mutakabbir. Jadi ada dua kondisi yang menghalangi seseorang dari thalabul ilmi. Terlalu merasa rendah sehingga malu, kawan-kawannya sudah bisa, dia nggak bisa. Nggak usah malu. Kamu goblok, kamu bodoh, kamu bebal, itu nggak tercela. Yang tercela itu kalau kamu buruk. Atau mutakabbir, atau menganggap dirinya lebih bisa. Maka dari sini bisa kita ambil, hendaknya kita itu sejajar, memposisikan diri kita itu sejajar saja dengan kawan kita. Jangan merasa lebih tinggi, juga jangan merasa terlalu rendah. Karena kalau kita merasa terlalu rendah, kita akan menjadi minder. Kalau kita merasa tinggi, kita akan jadi sombong. Ya, biasakan sejajar saja supaya bisa bersama-sama dalam thalabul ilmi.
Akhrajahu al-Bukhari mu'allaqan fi kitabil ilmi min sahihihi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kondisi mu'allaq, yaitu tidak disebutkan rawi awalnya dalam kitabul ilmi dari sahih beliau. Wa innahu yajibu alaina an nata'allama asbab wujudil haya. Dan ketahuilah sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari sebab-sebab tumbuhnya sifat malu. Kalau kita nggak punya bawaan sifat malu, ya hendaknya belajar, hendaknya dipupuk supaya kita faham dan dengannya kita bisa merasa malu yang kasbi. Kainakuna minal mutahalliyati bihi fi aqwalina wa af'alina wa sulukina wa harakatina wa sakanatina. Supaya kita itu bisa termasuk orang-orang yang berhias, mutahalliyat, termasuk orang-orang yang berhias dengan sifat tersebut di dalam ucapan-ucapan kita, dalam perbuatan-perbuatan kita, di dalam suluk, di dalam perilaku kita, di dalam gerakan-gerakan kita maupun di dalam diam kita, dalam seluruh gerak-gerik kita, supaya kita bisa berhias dengan sifat malu. Hendaknya kita belajar. Wa kainakuna ba'idatin amma huwa min qillatil haya, dan supaya kita menjadi orang-orang yang jauh dari perkara-perkara yang hal itu adalah menunjukkan sedikitnya rasa malu. La siyama wa anna du'at asy-syarri wad-dhalali yad'una al-mar'ata ila naz'i haya'iha. Terlebih lagi di sana para penyeru keburukan dan kesesatan, mereka senantiasa menyeru wanita, mengajak wanita untuk menanggalkan sifat malunya, ila naz'i haya'iha wa hashmatiha, dan juga untuk menanggalkan kehormatannya fi wasailil i'lam, di media-media sosial, di media-media umum, wa ghairiha, dan yang semisalnya dan yang lain. Betapa banyak di sana upaya-upaya untuk mengajak wanita itu meninggalkan sifat malunya, meninggalkan jati dirinya sebagai seorang wanita. Maka wanita mukminah harus membentengi dirinya dengan ilmu dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terseret. Nah, ini termasuk dampak buruknya dari wasailul i'lam, dari media sosial. Betapa banyak kita itu terseret, tercemari, terkontaminasi pada ucapan-ucapan kita, perilaku kita, gaya hidup kita tercemari oleh media-media sosial, tertulari media-media sosial, meniru apa-apa yang ada di situ. Padahal kita sudah punya panutan Rasulullah SAW dan para sholihin, para salafun sholih. Rasulullah tidak kita tiru, tapi orang-orang buruk kita tiru. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Fi wasailil i'lam wa ghairiha qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah memerangi mereka. Atas dasar apa mereka itu dipalingkan? Fal haya'u yusta'malu fi mawdhihi. Maka sifat malu itu harus dipakai pada tempatnya, jangan salah tempat. Fa yastahyi minallah, sehingga seorang hamba hendaknya merasa malu dari Allah. Fatumtathalu awamiruhu wa tujtanabu nawahihi, sehingga dengan itu perintah-perintahnya Allah akan terlaksana dan larangan-larangannya akan dijauhi. Waqti muhadzal mawdu'a bi qauli syairi, dan aku akan menutup pembahasan ini dengan ucapan seorang penyair. Idza qalla ma'ul wajhi qalla haya'uhu wala khaira fi wajhin idza qalla ma'uhu haya'aka fahfadhu 'alaika fa innama yadullu 'ala wajhil karimi haya'uhu. Jika air muka seseorang itu sedikit, maka akan menjadi sedikit pula rasa malunya. Jika air wajah, air muka itu sedikit, maka akan sedikit pula sifat malunya. Dikatakan rai gedek, rai tembok, sedikit rasa malunya. Fala khaira fi wajhin, tidak ada kebaikan
pada suatu wajah, idza qallamahu, yang sedikit air mukanya, air wajahnya. Air wajah ini adalah kinayah dari tadi sedikitnya rasa malu, bukan kok dibilang wajah berair terus yang bagus itu wajah yang berminyak gitu, yang enggak. Tapi maksudnya ini adalah kiasan yang menunjukkan sedikitnya air muka, yaitu sedikitnya rasa malu. Haya akafahfathu, jagalah sifat malumu. Atasmu fa innama, karena sesungguhnya hanya saja yadullu ala wajhil karimi, menunjukkan mulianya wajah seseorang yang mulia. Haya'u, sifat malunya, yang menunjukkan wajah orang itu mulia ya sifat malunya. Maka jagalah, senantiasa jaga sifat malumu, karena yang menunjukkan kemuliaan wajah, kemuliaanmu adalah sifat malumu. Wa yaqulul akhar, dan berkata penyair yang lain, idza lam takhsha akibatal layali wa lam tastahyi fasna ma tasha'u. Jika kamu tak takut akibatal layali, kesudahan dari malam-malam yang gelap, dan kamu tidak merasa malu, maka lakukanlah apa yang kau mau. Fala wallahi ma fil 'aishi khairun walad dunya idza dhahabal haya'u. Maka sesungguhnya demi Allah, tidaklah ada kebaikan dalam hidup ini, juga tidak ada kebaikan di dunia ini jika sifat malu itu telah tiada. Kalau sudah enggak ada lagi rasa malu, enggak ada baiknya hidup ini, enggak ada baiknya dunia ini. Ya'ishul mar'u mastahya bi khairin. Bi khairin muta'alliq dengan ya'ishu, bukan muta'alliq dengan istahya. Seorang akan senantiasa hidup baik-baik saja selama dia merasa malu. Mastahya, ma di situ masdariyah dzarfiyah. Ya'ishul mar'u mastahya bi khairin, aslinya itu ya'ishul mar'u bi khairin mastahya. Seorang akan senantiasa hidup dalam kondisi baik-baik selama dia merasa malu, selama dia punya rasa malu. Wa yabqal udu ma baqiyal liha'u, sebagaimana kayu itu akan senantiasa terjaga selama masih ada kulitnya. Al-liha adalah kulit kayu. Kayu itu akan senantiasa baik selama kulitnya masih ada. Kalau kulitnya sudah dimakan rayap, ya berarti dalamannya pun akan dimakan rayap. Rasa malu itu ibarat kulit bagi kayu. Kalau orang sudah enggak ada bungkusnya, dirubung semut, dirubung laler, dihinggapi lalat, dikerumuni semut. Kalau orang udah nggak ada bungkusnya seseorang itu ya sifat malunya. Kalau sudah nggak ada lagi bungkusnya, ya ibarat apa jangan memutan permen yang sudah lepas dari bungkusnya, jatuh ke tanah, ya sudah kotor. Karena sifat malu itu adalah bungkus seseorang, sebagaimana kayu terbungkus dengan kulit. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kulit dari setiap kayu, dari setiap pohon itu ada kulitnya, itu sebagai bungkus. Kayu akan senantiasa utuh selama kulitnya masih bagus. Kalau kulitnya sudah enggak ada, maka dia akan rawan, dalamannya pun akan habis. Ya baqal udu, kayu itu akan senantiasa kekal ma baqiyal liha, selama kulitnya masih ada. Ini pembahasan tentang sifat malu yang sudah kita lewati. Kita hanya butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kayak gini nih, iman cuma dibaca doang, cuma dilewati begitu saja, cuma dapat ilmu, cuma bisa ngi'rab, cuma dapat bisa mengharokati bukunya, cuma bisa menerjemahkan kata-katanya, tapi nggak bisa mengamalkan pesan yang dikandungnya. Ini sangat disayangkan sekali. Dan bab berikutnya adalah bab tentang perangai-perangai yang buruk. Di antaranya adalah saling hajar, saling membelakangi, saling tidak menyapa. Nah, ini sudah kita baca berkali-kali, tapi ya kadar mempannya itu sangat lemah sekali.
Hadis-hadis ini sudah sering kita baca, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu, untuk saling menghajar saudaranya, untuk saling tidak menyapa. Sudah terlalu sering kita baca. Tapi enggak mempan. Terlalu keras hati ini, terlalu cadas hati manusia itu sehingga tak mampu ditembus oleh hadis-hadis nabawi. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian hati-hati kalian menjadi mengeras. Fa hiya kal hijarati, maka hati-hati tersebut bagaikan batu atau lebih keras lagi. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minul anhar. Batu-batu itu ada yang mengalir darinya itu sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna lama yahbitu min khasyatillah. Batu itu masih mending, masih ada yang pecah gara-gara khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kadang enggak mempan. Ya sembuh. Allah yang memegang hati kita. Kita pasrahkan hati-hati kita ini, kita titipkan hati-hati kita ini, kita tawakalkan hati-hati kita ini kepada pemiliknya. Astaudiullah quluban huwa malikuha. Aku titipkan kepada Allah hati-hati yang Allah lah pemilik hati-hati tersebut. Jadi kalau kita baca juga semakin menambahi hujah atas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau enggak kita amalkan. Saya sampai di sini aja dulu. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.